Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan kelompok saya akan menjelaskan metode software development terkait dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalkan dulu. Kita akan pertama ada Michael Pemba dengan NIM sekian, juga ada Michael Dam dengan NIM sekian, Review dan Dambe dengan NIM sekian, dan yang terakhir ada saya, Victor Prasetya dengan NIM sekian. Berikut kita akan lanjut ke dalam materi apa itu software development yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada software development. Apa itu software development? Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, menurut istilah tersebut, software development merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Di dunia developer sendiri, istilah ini sering disebut dengan Software Development Life Cycle atau disingkat SDLC. SDLC sendiri merupakan siklus hidup dari pengembangan software. Tujuan dari penggunaan SDLC sendiri adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target produk yang akan dirilis. Selanjutnya, metode pengembangan software adalah metode merancang dan meningkatkan fungsi suatu program atau sistem agar semakin mudah digunakan oleh pengguna. Dengan pemilihan metode pengembangan yang tepat, proyek yang dikerjakan akan tercapai dengan baik. Berikut beberapa metode yang populer. Satu, metode Extreme Programming. Dua, metode Joint Application Development. Dan tiga, metode Lean Development. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan metode Extreme Programming. Extreme Programming merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek. Metode Extreme Programming digunakan oleh tim development untuk membuat software dalam environment yang tidak stabil, seperti ketika requirement yang ada sangat cepat berubah. Metode ini memiliki rilis berkala dalam waktu development yang singkat. Hasil penelitian ini berupa aplikasi penyebaran informasi dan ujian seleksi peserta pelatihan berbasis web yang dapat memberikan kemudahan kepada calon peserta untuk mendapatkan informasi terkait balai latihan kerja dan melakukan pendaftaran sampai dengan melakukan ujian seleksi. Next. Eh, Terdapat tahapan dalam metode extreme programming. Yang pertama adalah planning. Kegiatan planning atau perencanaan dimulai dengan mengumpulkan berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Hal ini dilakukan agar anggota tim memahami konteks bisnis perangkat lunak dan untuk mendapatkan pandangan umum terhadap output dan fungsi utama dari perangkat lunak. Hal ini akan mengarah ke penciptaan suatu story atau kisah kebutuhan pengguna untuk mendeskripsikan output fitur, dan fungsi dari aplikasi yang akan dikembangkan. Tahapan yang kedua adalah desain. Proses desain pada metodologi extreme programming mengikuti prinsip KIS atau Keep It Simple. Desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks. Berbagai desain fungsi tambahan yang tidak diperlukan, namun developer merasa nantinya akan diminta oleh pengguna tidak boleh dibuat. Hal ini karena Extreme Programming menerapkan penggunaan CRC atau Class Responsibility Card sebagai mekanisme yang efektif untuk memikirkan mengenai software dalam konteks berorientasi objek.
Artinya, berbagai desain fitur tambahan tersebut lebih dikembangkan ketika memang dibutuhkan atau ketika diminta. Jika terjadi masalah dalam pembuatan desain story pengguna, maka dalam extreme programming akan direkomendasikan suatu solusi yang disebut sebagai spike solution. Spike solution adalah pembuatan segera suatu prototipe operasional dari sebagian desain yang mengalami masalah. Tahapan yang ketiga adalah coding. Setelah story pengguna dan desain kerangka kerja awal selesai, tim extreme programming tidak akan segera melanjutkan ke tahap coding, melainkan mengembangkan serangkaian tes unit yang akan dijalankan pada setiap story yang akan dibuat. Tahapan yang terakhir adalah testing. Setelah tahapan pengkodaan selesai, maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna. Next. Keunggulan dari metode extreme programming. Yang pertama, pelibatan klien dalam proyek sehingga meningkatkan transparansi dan hubungan antara vendor dengan klien. Yang kedua, frequent checkpoints dalam metode ini akan membantu developer membuat perencanaan dan jadwal. Yang ketiga, feedback yang banyak akan membantu meminimalisir risiko dan meningkatkan improvement. Next. Metode extreme programming juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu yang pertama, model ini membutuhkan meeting berkala, di mana bisa jadi mahal untuk kedua belah pihak. Yang kedua, perubahan yang terlalu sering bisa mengganggu developer dan cukup tricky untuk mengkalkulasi waktu dan estimasi harga. Yang ketiga, biaya untuk merubah requirement di kemudian hari dalam proyek cukup mahal. Baik, selanjutnya adalah metode Joint Application Development. Metode pengembangan software ini melibatkan interaksi antara user dan tim development untuk bekerja dengan sistem yang berbeda dan requirement yang berbeda ketika software sedang dikembangkan. Tujuan utama adalah melibatkan klien dalam proses development sebanyak mungkin via collaborative workshop bernama JAD Session. Fokus dari pertemuan ini adalah lebih membahas tujuan perusahaan dibandingkan pembahasan teknis. Next. Dalam metode Joint Application Development ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah Project Definition, yang berguna untuk menentukan tujuan dan lingkup project, kendala-kendala project, dan project team. Yang kedua ada Research atau penelitian, yang didasarkan pada user requirement. Manajemen menemui orang-orang bisnis dan melakukan aktivitas seperti mengamati, melihat kembali, dan diskusi. Setelah itu, kemudian menemui perancang sistem dan melakukan aktivitas seperti nasihat teknis. Di sini juga disiapkan model-model yang akan digunakan pada ruang kerja JID selama pertemuan seperti data flow dan business process. Selanjutnya ada preparation, yang berguna untuk mempersiapkan sesi JID seperti agenda, perangkat bantu, dan mengembangkan bahan-bahan pertemuan. Dalam fase ini terdapat pre-session meeting yang berisi orientation overview oleh para leader, material preparation, dan solution guide. Kemudian semua peralatan yang dibutuhkan pada saat JID session nanti mulai disiapkan seperti flip chart, magnetics, overhead projectors, electronic whiteboards, computer projection unit, tape, atau video recorder. Selanjutnya ada session yang berguna untuk memfasilitasi pertemuan dalam memecahkan communication gap antara user dengan perancang dengan teknik kolaborasi dan brainstorming. JID merupakan sebuah teknik yang berfokus pada
keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang desain aplikasi. JID biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder proyek yang bekerja dalam bentuk workshop atau forum diskusi. Dan juga yang terakhir ada final document yang memprediksi dan mendapatkan persetujuan untuk dokumen akhir yang fokus pada kebutuhan bisnis. Output dari fase terakhir ini adalah dokumen-dokumen seperti list of objective, system scope, functional requirements, benefits, priority requirements, system specification, process data object models, GUI interface, screen report designs atau menus, project action plan, dan dates for completion. Ada juga kelebihan dari metode Joint Application Development. Yang pertama, komunikasi yang intens meningkatkan transparansi dan kolaborasi. Yang kedua, pendekatan ini menghasilkan kualitas informasi yang sangat baik dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, JID juga mengurangi waktu dan biaya. Dan yang keempat, tim dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Ada juga kekurangan dari metode JID ini. Yang pertama yaitu pertemuan berkala dan workshop dapat menghabiskan waktu dan tentu juga mahal. Yang kedua, butuh perencanaan yang panjang dan detail. Jika tidak, akan menghabiskan waktu lebih lama dari metode yang lain. Dan yang ketiga, pendekatan ini membutuhkan pemimpin yang kuat dan developer yang berpengalaman untuk memastikan workshop berjalan dengan fokus dan produktif. Baik, yang terakhir adalah metode Lean Development, yaitu metode ini menggunakan prinsip dari Lean Manufacturing, yaitu mengurangi kos, biaya, dan mengaplikasikannya dalam pengembangan software untuk mengurangi effort programming dan budget. Metode ini memberikan conceptual framework yang sangat baik. Metode ini juga lebih fleksibel dari metode hujan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari metode Lean Development. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama adalah eliminate waste, yaitu dalam software development, waste adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi kualitas coding, mengurangi waktu dan usaha dalam menghasilkan coding, atau sesuatu yang tidak memberikan nilai bisnis kepada customer. Dengan kata lain, aktivitas apapun itu yang tidak pay for itself dalam mengurangi usaha dimanapun dalam sistem. Dan berikutnya adalah amplify. Amplify learning untuk para programmer, mengembangkan sebuah sistem yang memberikan nilai bisnis. Mereka harus belajar banyak hal, diantaranya berupa teknikal, seperti kelebihan dan kekurangan pada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pada remote communication dalam .NET. Contoh remoting, Complex, web service, dan lain-lain. Dan lainnya adalah kebutuhan terkait seperti memahami apa yang pengguna bisnis benar-benar butuhkan dan apa yang pengembang pikirkan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya adalah defer decision. Defer decision adalah gagasan adalah menunggu sampai apa yang disebut dengan istilah last responsible moment untuk membuat sebuah keputusan, di mana jika tim tidak membuat keputusan, keputusan akan dibuat untuk mereka. Manfaatnya adalah untuk menghindari atau menunda biaya perubahan yang tidak jelas yang dapat terjadi jika belum pernah batasi pilihan. Yang selanjutnya adalah build quality in, yaitu membangun integritas. Integritas terbagi antara integritas perceived dan integritas konseptual. Integritas perceived adalah pengalaman pelanggan perangkat lunak dalam menggunakan software yang dibuat. Integritas konseptual adalah ukuran seberapa baiknya arsitektur dan komponen sistem yang mengalir bersama-sama mengenai integritas perceived, ujian, kesatuan, dan integritas. Integritas merupakan bagian utama dari integritas. Yang selanjutnya adalah optimize the whole.
pemikiran sistem yang sudah ada untuk sementara waktu, tetapi respon khas untuk mencegah masalah adalah untuk memprosesnya menjadi bagian-bagian penyusunannya dan mengoptimalkan setiap bagian individu. Ini adalah suboptimasi yang mengarah ke tragedi. Dan selanjutnya yaitu deliver, yaitu merupakan hal dasar dari development berulang. Kebutuhan berubah sebagai sebuah persentase dari kebutuhan original yang meningkatkan non-linear sebagai jumlah waktu yang meningkat. Secara umum, proyek dengan waktu 9-12 bulan memiliki kira-kira 25% perubahan kebutuhan, di mana tiap bulannya perubahan kebutuhan dalam rata-rata hanya 1-2%. Dan hal ini lebih mudah disetujui. Dan berikutnya, yang terakhir yaitu empower the team. Empower the team itu adalah sesuai namanya menguatkan tim. Kualitas sebuah tim merupakan unsur yang paling penting dalam keberhasilan dalam menghasilkan sebuah software. Dan itu pun beberapa harapan dari metode Lean Development. Kemudian, keunggulan itu yang pertama meningkatkan efisiensi dengan mempercepat development dan mengurangi biaya keseluruhan dari proyek. Kedua, development yang lebih cepat sehingga tim developer dapat mendeliver lebih banyak fungsionalitas dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tim developer memiliki kewenangan lebih untuk mengambil keputusan di mana dapat memperkuat seseorang dan meningkatkan motivasi serta progres. Yang berikut adalah kelemahan dari metode development. Yang pertama, kesuksesan tergantung dari kedisiplinan tim, komitmen dan kemampuan teknikal. Terus yang kedua, metode ini membutuhkan bisnis analis untuk memastikan dokumentasi sudah benar dan dimengerti oleh semua orang yang terlibat. Dan yang ketiga, adalah fleksibilitas developer yang sangat tinggi dapat menyebabkan kekurangan fokus di mana akan mempengaruhi workflow dari proyek keseluruhan. Dan itu merupakan hasil diskusi kami terkait metode software development. Kiranya jika ada salah kata, kiranya dimohon maaf dan terima kasih.